hampa tak berguna. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu. Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang saya kasihi dan hormati di dalam Kristus. Bagaimana kabar saudara semuanya? Apakah semuanya dalam keadaan sehat? Ada sukacita? Oh, haleluya. Sebelum kita menerima renungan di pagi ini, mari kita satu di dalam doa. Ya Tuhan yang Maha Baik, kami ucapkan syukur dan terima kasih untuk hari yang baru di mana kami boleh bangun dalam keadaan tubuh yang sehat. Itu sebabnya ya Tuhan, kami naikkan syukur kepadamu sambil kami menyerahkan aktivitas kami sepanjang hari ini di dalam bimbingan dan penyertaan Tuhan. Mari Tuhan, berfirmanlah kepada kami supaya hidup kami selalu berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tema pada pagi ini yaitu mengelola kemarahan. Nah saudara, Efesus 4 ayat 26 berkata demikian. Apabila kamu menjadi marah, janganlah berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam kemarahanmu. Nah saudaraku yang kekasih, pada suatu hari saya bertamu di rumah teman saya di sebuah kampung. Nah ketika saya sudah sampai di sana, saya disambut dengan sebaik-baiknya oleh tuan rumah. Keluarganya berkumpul senang sekali bertemu dengan saya. Tetapi saya sangat terpesona melihat tetangga dari keluarga tersebut, di mana ada seorang bapak di tengah-tengah panasnya matahari yang begitu terik itu. Ia bersih-bersih kebunnya dengan menyapu tanpa merasa kepanasan, dan dengan serius sekali dia bersihkan semua halamannya, bahkan tanaman-tanaman bunganya. Dia mulai petik itu daun-daun yang sudah mulai layu dan dirapikannya semuanya. Saya lagi berpikir, kenapa tidak sore saja bekerja seperti itu, kan sudah tidak panas. Lalu teman saya yang saya datangi itu mengatakan begini, wah itu Pak Pujo, tandanya orang itu sedang marah sekali. Biasanya kalau dia marah, itu yang dia lakukan, sampai halamannya itu bersih sama sekali. Nah, itu caranya dia mengelola kemarahannya dengan tidak berbuat dosa, tetapi menyalurkan emosinya yang negatif itu dengan membersihkan halaman, menyiangi rumput-rumput dan sebagainya sampai bersih. Sehingga begitu selesai, maka kemarahannya sudah lenyap sama sekali, barulah dia masuk rumah. Nah saudara, manusia diciptakan dengan berbagai emosi sebagai bagian dari kompleksitasnya. Emosi adalah respons alami terhadap situasi yang sedang dihadapi oleh seseorang. Marah adalah salah satu bentuknya.
adalah wajar jika manusia menjadi marah saat merasa tidak dihargai, diperlakukan tidak adil, dikecewakan, mengalami kegagalan atau frustrasi. Namun demikian, marah merupakan emosi yang bersifat negatif, sehingga diperlukan hikmat untuk mengelolanya. Sehingga ketika dia marah, dia tanpa berbuat dosa. Rasul Paulus pun berpesan kepada jemaat di Efesus supaya jangan berbuat dosa saat lagi marah. Ketika kemarahan menguasai hatinya, ingatlah, Rasul Paulus mengatakan jangan berbuat dosa dan jangan matahari terbenam sebelum padam kemarahannya. Nah, saudaraku yang kekasih, namun emosi negatif, baik kemarahan, kesedihan, atau ketakutan, harus tetap disikapi dengan bijaksana. Bagi orang percaya, hal pertama yang dapat dilakukan tentu mengambil waktu untuk berdoa dan bersaat teduh. Selain sebagai wujud iman, doa dan saat teduh dapat menjadi sarana meditasi yang melatih kesadaran untuk menerima emosi tanpa menghakimi. Selanjutnya, kita dapat mengekspresikan emosi dengan cara yang sehat. Seperti seorang bapak tadi, membersihkan halamannya yang kotor, menyapunya, menyiangi rumput-rumput di tengah-tengah matahari yang sangat terik. Tetapi ketika selesai melakukan, kemarahannya lenyap. Dengan menulis atau berbicara atau sharing kepada orang lain, itu bisa juga merupakan wujud mengelola kemarahan. Dapat pula dengan melakukan aktivitas fisik seperti berolahraga, melalui seni seperti bermain alat musik atau mendengarkan lagu, dan melalui banyak cara positif lainnya. Saya tutup dengan kalimat ini, emosi adalah energi. Emosi negatif pun bersifat konstruktif ketika dikelola dengan benar. Amin. Kita satu dalam doa. Ampunilah kami Tuhan kalau kami masih marah dan tidak mampu mengelola kemarahan itu dengan baik. Biarlah Roh-Mu yang kudus memberi kami kekuatan agar supaya kami bisa mengelola kemarahan, sehingga bukan hal perkara negatif berbuat dosa yang kami lakukan, tetapi malah melakukan sesuatu yang positif dan akhirnya membawa damai sejahtera dalam kehidupan kami dan orang banyak. Kami serahkan sepanjang hari ini aktivitas kami, Tuhan beserta menjaga, melindungi dan memberkati kami. Segala pujian, hormat dan syukur kami naikkan kepadamu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom saudaraku. Selamat pagi dan tetap semangat. Sampai berjumpa esok hari.